titik penting dan strategis dari negara ini dalam kaitannya dengan kita bangsa Indonesia. Jadi kita harus pertama-tama memberikan dukungan kepada mereka sebagaimana yang mereka harapkan dan tentu yang kita inginkan supaya mereka sebagai negara yang baru 25 tahun merdeka dari Uni Soviet dan baru pertama kali ganti presiden sejak 25 tahun merdeka, maka kita ingin mereka itu sukses begitu dalam transisi kepemimpinannya, sebab kepemimpinan yang lama itu Presiden Islam Karimov itu yang meninggal beberapa bulan yang lalu itu sudah memimpin Uzbekistan ini lebih dari 25 tahun, sehingga presiden baru yang akan terpilih ini betul-betul adalah satu tes bagi kedewasaan demokrasi negara mereka. Persis juga yang seperti kita alami, meskipun mungkin kita lebih mendadak ya perubahannya, dan karena itulah sejak kemarin saya bertemu dengan para pejabat di sini. Posisi Indonesia adalah dalam rangka memberikan dukungan kepada mereka agar transisinya menjadi negara yang demokrasi, menjadi negara yang maju itu terbuka dan berjalan dengan lancar gitu. Dan alhamdulillah kemarin setelah pemilu pencoblosan tanggal 4 kita sudah melihat ada hasilnya, dan memang hasilnya itu tidak terlalu jauh dari dugaan kita bahwa Perdana Menteri Shaukat itu akan terpilih karena dia adalah orang kepercayaan daripada Presiden Islam Karimov. Ya, ini adalah kompromi dari satu transisi pertama yang menurut saya masuk akal begitu, daripada sesuatu yang mendadak lalu kemudian tidak terkendali. Nah, mudah-mudahan Presiden Shaukat ini yang kemarin terpilih itu bisa merancang satu transisi yang lebih terbuka. Ini yang kita harapkan, Indonesia terus mendukung mereka. Untuk proses pemilunya sendiri itu gimana Pak? Bapak melihatnya apakah berjalan dengan tertib, damai atau gimana? Ya, ini sebagaimana transisi kita dulu ya, dari Presiden Soeharto kepada pemilu pertama. Saya bilang kalau kita dulu itu mendadak ya, Pak Harto mengundurkan diri di tengah jalan. Tapi kalau Presiden Karimov ini kan meninggal dunia ya, sehingga para elitnya itu memutuskan udah transisinya diatur jangan terlalu bergejolak gitu. Diaturlah transisi yang relatif lebih lebih smooth lah gitu, sehingga kemudian orang yang terpilih ini adalah orang kepercayaan daripada Presiden Karimov sendiri. Prosesnya bagaimana ya? Prosesnya memang sejauh kompromi yang mereka bisa buka ya. Partai politiknya masih terbatas, kemudian calon-calonnya juga relatif sebetulnya berasal dari dalam pemerintahan itu sendiri yang tidak terlalu jauh bedanya. Kalau kita dulu kan betul-betul orang-orang yang nggak pernah berpolitik jadi berpolitik kan. Nah, inilah perbedaan antara kita dan mereka. Tetapi saya sudah mengatakan kepada para pejabat di sini, ayo kita buka, ya prosesnya kita bikin lebih terbuka, dan negara ini juga perlu lebih terbuka karena negara ini luar biasa, ya keindahan alamnya, khazanah sejarahnya dahsyat sekali gitu. Nah, kita akan bisa bekerja sama misalnya dalam bidang pariwisata kalau kita negara ini sudah betul-betul terbuka. Itu sebabnya kita harus taruh saham pertama. Saya sudah memberitahu kepada Ibu Menteri, ya, saya bilang adalah tugas DPR membantu pemerintah dalam diplomasi parlemen, dan berharap agar pemerintah Indonesia segera memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih sehingga Indonesia bisa terdepan di dalam hubungan diplomatiknya dengan negara ini, karena kita tahu negara ini dulu banyak kenangan sejarahnya dengan Bung Karno, ya kan, masa lalu kita sebagai bangsa yang sama-sama mayoritas Muslim dan sebagainya, itu banyak sekali kesamaannya. Kan Bapak tadi menyebutkan kita akan bekerja sama di bidang pariwisata. Selain itu ada kerjasama lain yang di sini dipikirkan? Kan mereka nggak punya laut, kita punya laut ya. Mereka punya lahan pertanian yang besar ya, yang karena cuacanya itu tanaman-tanamannya unik ya. Yang mungkin nggak bisa tumbuh di Indonesia bisa tumbuh di sini dan sebaliknya gitu.
Mereka memang punya sungai, tetapi tentu lebih banyak sungai kita. Tetapi laut mereka tidak punya. Mungkin kita belum eksplor soal kekayaan-kekayaan alam lain yang mereka punya. Tetapi kawasan ini karena dianggap sebagai, terutama negara Uzbekistan ini karena dianggap sebagai negara yang merupakan pusat dari dinasti lama yang menguasai kawasan ini di Asia Tengah ini ya, dinasti Timurid itu, Timuriyah gitu ya. Maka mereka punya wibawa di antara negara-negara yang ada sehingga mereka bisa jadi hub juga. Sebenarnya kalau kita buka penerbangan langsung Jakarta Tashkent itu bisa cuman 8 jam, atau mungkin kalau ke Samarkand bisa cuma 7 jam lebih begitu. Sehingga kalau ada hubungan langsung maka apa yang bisa kita kerjasamakan itu akan berjalan lebih intensif, baik antara pemerintah dengan pemerintah, antara bisnis dengan bisnis, ya, antara rakyat dengan rakyat, begitu banyak sekali ya. Sekarang ini kita perlu tempat untuk mensinkronisasi kajian-kajian keagamaan yang lebih moderat, misalnya Uzbekistan bisa menjadi salah satu tempat kita untuk mendalami kajian-kajian yang lebih modern itu, karena punya khazanah ya, ilmuwan-ilmuwan besar dalam sejarah, ilmuwan Islam, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, kemudian ilmuwan-ilmuwan sains yang dikenal di timur dan di barat seperti Ulugh-Beg, Ibnu Sina dan lain-lain, itu adalah orang-orang sini semua tadi. Nah, bicara dengan makam Imam Bukhari itu kan jarang orang masyarakat Muslim itu mengetahuinya. Adakah keinginan untuk Ya itu yang saya bilang, kalau sudah langsung membuka, saya kan bilang ya, orang Islam itu setiap baca hadis rawahul Bukhari. Berarti Imam Bukhari datang dari sini, bukan dari Saudi, bukan dari Arab. Imam Bukhari itu orang Asia Tengah. Nah itu yang saya bayangkan, kalau kita bisa membangun hubungan kerjasama yang lebih intensif, maka hal-hal seperti itu akan bisa menjadi wawasan baru kita ke depan. Nah, terakhir nih Pak ya, untuk presiden terpilih, harapan Indonesia kepada presiden yang terpilih itu untuk masyarakat kedepannya, masyarakat Uzbekistan itu gimana membawa negara Uzbekistan? Dia sebagai pemimpin generasi kedua ya akan bisa memberi hawa yang lebih segar bagi partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi ya, sehingga kemajuan yang mereka bisa capai itu bisa lebih cepat gitu ya. Dan kita mencoba untuk membangun kerjasama dengan negara-negara lain sehingga kemitraan kita akan lebih terbuka ya, lebih baik, dan itu akan menyebabkan kedua belah pihak ya, negara kita dan negara mereka ini bisa sama-sama lebih cepat maju di semua bidang kehidupan. Amin. Terima kasih.